Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bi barakatil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladziina ta'allamu wa 'allamul Qur'an amma ba'd. Sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Ambi Abu Patin kembali menyapa kamu semuanya. Saya Ambi Abu Patin, sahabat kamu belajar membaca Al-Quran. Dengan Ambi Abu Patin, insya Allah mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah. Saya doakan semoga di pagi hari ini sahabat Al-Quran semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah akan terus bersemangat. Karena Al-Quran, semangatku. Seperti biasa, kita awali dengan bersyukur terlebih dahulu kepada Allah SWT atas pagi yang penuh dengan keberkahan ini, yang Allah masih berikan sebagai bagian dari karunia-Nya kepada kita semua. Semoga pagi ini mengawali keberkahan kita dengan berinteraksi dengan Al-Quran, dengan bersama-sama belajar tajwid. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan menerima seluruh amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semalam saya berjanji kita akan mengawali pembahasan kita di awal minggu ini dengan membahas tentang idgham. Oke. Sambil teman-teman, ajak yang lainnya supaya tidak ketinggalan, saya akan bacakan terlebih dahulu surah An-Nas-nya ya. Surah An-Nas-nya sebelum nanti kita masuk pembahasan terkait dengan idgham, ya. Baik, silakan dibantu dulu supaya naik algoritmanya, supaya ini memberi vibes positif di pagi hari untuk sahabat-sahabat kita ya. Biar mereka scroll tuh langsung dapat vibes positifnya gitu ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, saya sambil contohkan juga kadar harokatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini nanti begitu dibuka itu mulai menghitung yang mata sukun. Nas. Nah, gitu ya. Qul a'udzu birabbin tuh. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min sya min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Baik. Sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pagi hari ini insyaallah kita random akan membahas temanya adalah idgham. Karena ini sudah kadung berjanji tadi malam ya. Baik. Jadi semalam kita berjumpa ada yang bertanya terkait dengan idgham. Maka pagi hari ini kita akan membahas tentang idgham. Mungkin ada di surat-surat pendek, mungkin ada juga di surat yang lain untuk contoh-contohnya ya. Baik. Oke, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idgham. Apa itu idgham? Ya. Idgham itu adalah idghalu syai'in ila syai'. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, ya. Atau idghalu syai'in fi syai'in. Ya, memasukkan sesuatu ke sesuatu atau memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu ya. Tapi yang dimaksud dengan idgham dalam ilmu tajwid tentu saja adalah idghalu harfin sakinin fi harfin mutaharrikin ya, bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan min jinsis tsani. Apa itu pula ya? Oke, idgham itu adalah memasukkan huruf sukun kepada huruf yang berharokat ya, di mana dua huruf yang bertemu tadi, baik huruf sukun maupun huruf yang berharokat ya, itu menjadi dua huruf yang sama, gitu ya. Jadi huruf sukunnya, huruf berharokatnya itu seakan-akan adalah dua huruf yang sama yang bertasydid, ya. Seakan-akan dua huruf sama yang bertasydid. Baik. Maka dari segi definisi, ya,
idgham itu nanti dibagi menjadi 3 sebabnya ya. Baik, coba kita tuliskan bersama-sama ya. Apakah sebab daripada idgham itu? Ya, oke. Jadi 3 sebab idgham ya. Mudah-mudahan tulisan saya cukup jelas ya. 3 sebab idgham. Apa saja 3 sebab idgham itu? Yang pertama adalah bertemunya 2 huruf identik. Nah, itu sajalah gampangnya ya. Mudahnya, sederhananya adalah bertemunya 2 huruf yang identik. Maksudnya, ya, makhrajnya sama, sifatnya sama, ya kan? Penulisannya sama, penyebutannya sama. Ya memang 2 huruf yang identik, ya, 2 huruf yang sama atau disebut dengan mutamasilain. Ah, gitu aja ya sederhananya. Misal, huruf ba bertemu dengan ba. Idrib bi'asaka. Idrib bi'asaka. Nah, itu contohnya ya. Atau di surah Al-Baqarah itu ada kalimat fama rabihat tijaratuhum. Rabihat diakhiri dengan huruf ta, oke. Diakhiri dengan huruf ta, kemudian bertemu dengan huruf ta yang sama pada kalimat berikutnya tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum. Tuh. Atau contoh yang lain, misalkan ada huruf dzal bertemu dengan huruf dzal pada kalimat iz zahaba. Iz zahaba. Ya. Iz zahaba. Oke. Saya khawatir ada yang screenshot ini, saya coba perbaiki tulisannya ya. Jadi yang pertama, sebab idgham itu adalah bertemunya ya, 2 huruf identik. Ah, gitu ya. Bertemunya 2 huruf identik. Oke. Mim ketemu mim, ya kan? Waw ketemu waw, ya ketemu dengan ya, ba ketemu dengan ba, gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah pertemuan huruf satu makhraj, tetapi berbeda sifat. Ya, pertemuan 2 huruf yang sama-sama makhrajnya, tetapi berbeda sifatnya. Ya, misalnya adalah pertemuan huruf dal dengan huruf ta. Atau huruf ta dengan huruf to. Kan kalau huruf dal dengan huruf ta dengan huruf to, huruf dal dengan huruf to, itu kan memang huruf yang sama makhrajnya ya. Oke. Dari manakah makhrajnya? Huruf dal itu makhrajnya dari ujung lidah kita bersentuhan dengan gusi gigi seri atas. Ah, oke ya. Dengan gusi gigi seri atas. Oke, masih ingat ya? Coba kita lihat bagaimana makhrajnya daripada huruf ta ini, ya. Nah, ini dia sahabat Al-Qur'an. Ujung lidah kita bersentuhan dengan gusi gigi seri. Ah, di sini ya. Ta, da, ta, to. Da, ta, to. Ah, ini dia ya. Maka huruf dal dengan huruf ta misalnya, itu dia satu makhraj, tetapi berbeda sifat, ya kan? Huruf dal dengan huruf ta misalnya pada kalimat qad tabayyana. Qad tabayyana. Maka tidak dibaca qad tabayyana, apalagi dibaca qad tabayyana tidak. Tapi dia masuk terus idgham. Qad tabayyana. Ya, qad tabayyana. Baik. Nanti kita akan bahas lagi untuk makhrajnya ya. Contohnya adalah qad tabayyana tidak dibaca qad tabayyana. Nah, itu dia ya. Baik. Kemudian yang satu jenis itu yang mana lagi? Yang satu jenis itu contoh yang lain adalah huruf ta bertemu dengan huruf to, ya. Baik. Misalnya ada kalimat qalat thaifah, ya.
Oke. Ini tabletnya merestart, kita coba ambil buku yang ada di depan saya ini ya. Contohnya adalah kalimat qalat tha'ifah, ya. Ini adalah 2 huruf yang sama ya, makhrajnya maksud saya, 2 huruf yang sama makhrajnya ya, yaitu pada kalimat qalat tha'ifah, ya. Nah ini dia. Jadi ada huruf ta bertemu dengan huruf tha. Qalat tha'ifah, ya. Baik. Yang mana lagi satu jenis itu? Misalnya ada kalimat asqalat, asqalat bertemu dengan da'awa. Tidak dibaca asqalat da'awa, tapi dibacanya asqalad da'awa. Asqalat da'awallah. Ya. Asqalat da'awallah. Tidak dibaca asqalat da'awa, tapi asqalad da'awa. Nanti hati-hati jangan sampai tertukar pada kalimat kadzabat samudu. Nanti kita akan lihat ya. Kadzabat samudu ada pertemuan huruf ta dengan huruf sa ya. Baik. Berikutnya, nah ini yang harus memberikan perhatian lebih nih sahabat Al-Qur'an nih. Ya. Sekarang yang satu jenisnya itu adalah pertemuan huruf ta dengan huruf ta ya. Kalau di awal tadi itu adalah pertemuan huruf ta dengan huruf to. Oke. Nah ini dia. Qalat ta'ifah, ya. Oke, sekejap. Yang pertama sahabat Al-Qur'an, itu ada pertemuan ta dengan to. Kalau ini bacanya normal aja, ya. Qalat ta'ifah. Jadi huruf ta itu lebur sepenuhnya kepada huruf to, ya. Huruf ta itu sepenuhnya lebur kepada huruf to. Jadi kalau kalau dari konteks, eee, idgham kamil dan idgham naqis ya, maka huruf ta kepada huruf to itu masuknya ke dalam idgham kamil ya. Jadi dia lebur secara sempurna. Huruf ta-nya itu seakan-akan berubah menjadi huruf to. Nah, itu yang dimaksud dengan definisi idgham di awal tadi ya. Jadi idghalu harfin sakinin fi harfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan min jinsis sani. Nah, gitu ya. Jadi masuknya huruf sukun kepada huruf yang berharokat, gitu ya. Seakan-akan dua huruf itu adalah dua huruf yang sama yang bertanda tasydid, ya, dari jenis yang sama. Maksudnya huruf yang sama tadi ya. Maka qalat tha'ifah seakan-akan huruf ta-nya dirubah menjadi huruf to. Ya, jadi lebur sepenuhnya. Tapi perhatikan, kalau yang bertemunya adalah huruf to dengan huruf ta. Ingat, kalau tadi mah huruf ta dengan huruf to ya. Huruf ta dengan huruf to. Kalau sekarang huruf to dengan huruf ta. Nah, ini dia. Bagaimana bacanya huruf to dengan huruf ta ini? Tentu berbeda ya sahabat Al-Qur'an ya. Kalau huruf to ingat dia adalah huruf isti'la, dia punya sifat yang dominan. Apakah sifatnya? Isti'la itu kaidahnya adalah kullul musta'la mufakhamah. Setiap huruf isti'la itu tebal dan menebalkan. Maka huruf to yang punya sifat dominan itu ya, itu dia tidak sepenuhnya lebur kepada huruf ta. Tapi ada sifat dominan yang dimiliki oleh huruf to yang harus tetap nampak. Apakah itu? Yakni sifat itbaqnya dan juga sifat lengket ya, dan juga sifat isti'lanya. Ya, baik. Jadi tidak basatta, oke. Ini dia sahabat Al-Qur'an, ya. Tidak basatta, bunyinya tidak basatta, tapi huruf to-nya itu dia harus ada isti'la dan juga itbaqnya. Basalta. Basal sa-nya masuk ke huruf to, to-nya tebal. Basalta. Ya. Tapi tidak qalqalah karena dia diidghamkan kepada huruf ta. Basalta. Jadi huruf to-nya masih mempertahankan sifat isti'la dan juga itbaqnya, gitu ya. Basalta. Nah, ini namanya idgham nakis nih sahabat Al-Qur'an ya. Idghamnya itu tidak sempurna. Kalau sempurna itu, maka huruf awal itu betul-betul lebur semuanya kepada huruf yang kedua. Ya. Nah, maka huruf to ini dia punya sifat yang dominan, dia tidak sepenuhnya lebur ya. Baik, contoh yang lain ya, sama-sama
huruf to didahului oleh huruf to bertemu dengan huruf ta. Ahaltu, ahaltu, ya. Kalau huruf ta bertemu dengan huruf to, ini sepenuhnya lebur. Qalal to, qalal dhaifah, qalal dhaifah, kan. Tapi kalau huruf to bertemu dengan huruf ta, basal ta, tuh, basal ta. Baik. Kira-kira teman-teman bisa membedakan nggak ya antara bunyi yang lebur sepenuhnya gitu dengan huruf to yang masih memiliki sifat dominan sebelum masuk ke huruf ta? Oke, saya boleh cek respon dulu nih, apakah penjelasan saya cukup dimengerti ataukah tidak? Basauta, huruf to itu sifat isti'lanya dan juga sifat itbaqnya itu tidak lebur kepada huruf ta, ya. Walaupun dia masuk dalam kategori idgham, tapi idghamnya itu sebagian. Sebagiannya lebur, sebagiannya lagi untuk huruf, to itu sifat isti'la dan juga sifat itbaqnya tidak ikut lebur. Dia harus tetap nampak dari segi pengucapan. Basauta. Oke, coba. Saya cek respon dulu. Boleh teman-teman bantu saya? Apakah penjelasan saya cukup dimengerti ataukah tidak? Ya. Ini khusus pertemuan huruf isti'la ya dengan huruf yang lainnya gitu. Maka huruf isti'la itu dia punya sifat yang dominan. Oke, boleh silakan. Cek respon, boleh dibantu? Apakah penjelasan saya cukup bisa dimengerti ataukah tidak? Ya, boleh mengerti, boleh paham, boleh jelas. Silakan. Kalau tidak, tidak saja. Atau belum ya? Atau maaf baru bergabung, minta diulang lagi. Subhanallah. Biasanya suka ada aja tuh yang kayak gitu tuh ya. Oke, coba kita cek respon ya. Coba kita cek respon, apakah bisa dimengerti ataukah tidak ya. Baik. Hmm, bagaimana nih saya membacanya? SCDGE. SCDGE jelas ya. Rumbeng insyaallah, Iimju insyaallah mengerti. Z jelas Ustaz. Dedeh mengerti. Atin jelas ya. Baik Santi Itnas mengerti. Mhm. Oke. Ani Noviarti mengerti. Mamah Dea insyaallah ya. Hasanah Ramli jelas Ustaz ya. Ki Hamid, Ki Hamid insyaallah paham. Nozan Hitam jelas Ustaz. Jubaida mengerti. Mami Mami Imouli jelas ya. Marianto paham. Takiart paham Ustaz. Sri Mulyani mengerti ya. Baik. Ica Manispol. Oh, Ica Manispol ya. Apakah khusus huruf tebal saja yang tidak melebur semua? Ayo. Betul sekali. Huruf tebal ya, huruf isti'alah itu sih sebetulnya kuncinya ya. Jadi kan isti'alah itu kan punya kaidah ya, sahabat. Isti'la itu kan kullul musta'la mufakhamah. Bukan hanya tebal, tapi dia menebalkan. Maka saya selalu mengatakan, kalau huruf isti'la itu adalah huruf yang dominan, ya. Karena dia dominan, maka dia masih mempengaruhi huruf setelahnya. Sekalipun idgham, maka huruf to-nya itu tidak sepenuhnya melebur. Tidak basat ta, basat ta, tapi basal ta. Basat ta itu lebur sepenuhnya, tapi karena huruf to-nya adalah dominan, sifat isti'lanya menjadi basau ta. Basau ta. Oke. Nah, itu dia ya. Baik. Sahabat Utari jelas Ustadz, tapi susah mengucapkannya. Kita berlatih terus ya. Umi Hanik paham, user 8959 mengerti, Murni baru gabung kan. Oke, selamat bergabung ya sahabat Murni ya. Sahabat Murni ini dari Malaysia ke dari mana ya? Sang perintis. Oh, paham ya, ada sang perintis, ada sang pendobrak, ada sang penegak. Ya, saya ingat dulu saya ikut pramuka ya. Alfania, assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf baru bergabung. Oke, tidak apa-apa ya. Mas Tolib, faham tad. Alright, terima kasih. Siti Nurlaula, Bismillah. Aduh, ketinggalan. Ya. Makanya jangan lupa udah follow belum nih ya. Follow dulu biar nggak ketinggalan dan scroll-scroll di bio saya jadwal live-nya ya. Baik. Oke, Imin Sugiyarti paham, alhamdulillah ya. Sahabat Murni, oh Sulsel Pak Ustadz, ya baik. Terima kasih Sulsel sudah bergabung ya. Sahabat Asifah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fan versi paham ya. Abrag baru gabung Ustadz. Itu gom apa Ustadz? Nah kan ya. Baik. Jadi
Seperti janji saya semalam, kita pagi hari ini membahas tentang idgham. Karena ada bertanya terkait dengan idgham ya, maka waktunya terbatas, jadi saya janji untuk pagi hari ini kita bahas tentang idgham ya. Jadi yuk, bagi perhatian lebih, karena ini banyak orang yang keliru ketika menemukan idgham ya. Malah ada yang membaca kode ketemu dengan sami'a jadinya qas ya, qas. Dulu saya pernah memberikan masukan, ada satu aplikasi yang dibuat di Bandung ya, itu tulisannya kode sami'a, dia bacanya jadi qas gitu ya, kode sami'a. Kode itu dia huruf dal ujung lidah dengan gusi, sinnya itu dari ujung lidah berada di gusi gigi seri bagian bawah ya. Nah, itu cukup jauh sebetulnya, tapi kenapa kemudian dia diidghamkan ya, qasami'a. Kalau dalam riwayat yang lain mungkin saja ada benarnya, tapi kalau dalam riwayat Hafs an Asim dan kalau aplikasi itu diedarkan di Indonesia tentu saja ya, Malaysia, Singapura, Brunei ini masih sama, kita satu rumpun. Bacaan yang digunakan pun juga masih sama. Umumnya merujuk kepada riwayat Imam Hafs an Asim. Nah, gitu ya. Jadi qad sami'a dibacanya jelas qad sami'a. Dia idhar, bukannya idgham, tidak qas sami'a. Nah, makanya yuk teman-teman bagi perhatian lebih. Dan supaya teman-teman nggak perlu effort yang besar untuk menjelaskan ini ke temannya, ajak segera ya. Baik. Oke, saya ulang. Idgham itu ada 3 sebab. Oke, idgham itu ada berapa sebab? Ada 3 sebab, ya. Baik. Sebab yang pertama adalah bertemunya 2 huruf identik. Oke, bertemunya 2 huruf identik. Artinya huruf yang sukun dengan huruf yang berharokatnya itu adalah huruf yang sama. Misalnya huruf ba dengan huruf ba. Nah, ini saya langsung kasih contoh saja deh, ya. Baik. Misalnya di sini ada kalimat idrib bi'asaka. Idrib bi'asaka. Nih huruf ba dengan huruf ba ya. Idrib bi'asaka. Yang kedua adalah huruf ta bertemu dengan huruf ta. Ya, misalnya pada kalimat rabihat tijaratuhum. Ya. Rabihat tijaratuhum. Nah, jelas. Kalau dua huruf yang sama ini mah leburnya pasti lebur sempurna, ya. Jadinya idgham kamil. Contoh yang lain, waqad dakhalu. Tidak dibaca qalqalah, tidak waqad dakhalu, tapi waqad dakhalu, ya, waqad dakhalu. Contoh yang lain, ada kata iz bertemu dengan zahaba. Dibacanya menjadi izzahaba, izzahaba. Kan? Baik. Contoh yang lain adalah huruf ro bertemu dengan huruf ro. Ya. Wadhkur, wadhkur rabbaka. Wadhkur rabbaka. Nah, ini huruf ro dengan huruf ro yang sama ya. Baik. Berikutnya ada huruf ain bertemu dengan ain. Nah, ini huruf Al-Kahfi ya. Surah Al-Kahfi maksud saya ya. Ayo, kalau teman-teman yang biasa Al-Kahfi ini biasanya menemukan kalimat ini ya. Ada 2 kata, ada tasti' alaihi, ada tastati' alaihi ya. Baik. Tasti' alaihi ya. Tasti' alaihi ya. Baik. Berikutnya adalah huruf fa dengan huruf fa. Ya. Huruf identik fa. Yusrif fil qatl. Yusrif fil qatl. Ya. Terakhir adalah huruf lam dengan huruf lam. Naj'al lahum. Nah, 2 huruf identik yang bertemu itu disebut dengan idgham mutamatsilai. Ya. Atau ada juga yang menyebutnya dengan lengkap idgham mislen shaghir atau idgham mustamasilain shaghir. Ya, boleh silakan saja ya. Kenapa disebut idgham mislen shaghir? Karena huruf yang pertamanya adalah huruf sukun dan huruf yang keduanya adalah huruf berharokat. Ada selain idgham mislen shaghir itu adalah idgham mislen kabir. Yang mana idgham mislen kabir itu?
yaitu dua huruf identik yang bertemu dan kedua-duanya sama-sama berharokat. Misalnya ada kalimat kaifa fa'ala, kaifa fa'ala. Kaifa itu diakhiri oleh huruf fa, fa'ala diawali oleh huruf fa. Maka di sini terjadi pertemuan dua huruf berharokat. Nah, ini yang disebut dengan idgham mislen kabir. Dalam konteks riwayat yang lain, selain riwayat Imam Hafs an Asim, kan kalau kita biasanya normal begini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tuh. Kaifa fa'ala. Tapi kalau dalam konteks riwayat yang lain, dua huruf yang berharokat, idgham mislan kabir, ya, itu juga dibacanya lebur. Jadinya fa yang pertamanya disukun ditasydid kepada fa yang kedua. Tapi sebelumnya ada harful lin, maka jadinya kaif fa'ala. Atau seperti kalimat fihi hudan. Dzalikal kitabu la rab. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Ada hi, huda. Fihi, huda. Berarti ada pertemuan kata hi dengan kata hu, ya. Hi dengan hu sama-sama berharokat, nanti dia yang pertamanya disukun, yang keduanya berharokat. Berarti otomatis tasydid tuh. Makanya jadinya dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi itu dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat kita tidak, ya. Baik. Jadi itu yang pertama, pertemuan dua huruf identik, ya. Huruf yang sama, maka tentu makhrajnya sama, sifatnya sama, penulisannya sama, pengucapannya pun juga sama. Namanya idgham mutamatsilain atau mislen shagir. Baik, yang kedua yaitu bertemunya dua huruf yang makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Ah, ini dia ya. Saya ulang. Pertemuan yang kedua, idgham itu disebabkan karena bertemunya dua huruf yang makhrajnya sama, tapi sifatnya berbeda. Baik, contoh yang makhrajnya sama itu apa? Yaitu ta dengan to. Di mana makhrajnya? Ujung lidah kita bersentuhan dengan gusi atas. Ta, to, da. Nah, itu dia ya. Baik. Oke, contoh yang lain yang sama makhrajnya itu adalah huruf ta dengan huruf dal. Huruf ta masih sama, ujung lidah kita dengan gusi gigi atas. Askolat da'awa. Maka bacanya menjadi askolad da'awa. Askolad da'awa. Oke. Contoh yang lain, ya. Itu misalnya pada kalimat idzalamu. Di mana makhrajnya huruf zal? Ujung lidah kita dengan gigi seri atas. Di mana makhrajnya huruf wa? Sama. Ya, yaitu ujung lidah yang bersentuhan dengan gigi seri atas. Wa. Walamu. Maka keduanya langsung dileburkan, diidghamkan. Menjadi walamu. Karena huruf zalnya lebur sepenuhnya kepada huruf wa, maka bunyi idghamnya pun juga menebal karena huruf wa-nya punya sifat isti'la. Idzalamu, idzalamu. Tuh, ya kan? Idzalamu. Contoh yang lainnya adalah huruf ta bertemu dengan huruf ta. Nah, sama di atas tadi qalat ta'ifah. Sekarang waddat ta'ifah, ya. Contoh yang lainnya, huruf sa bertemu dengan huruf za. Yalhadzalik. Yalhadzalik. Tidak dibaca yalhadzalik, tapi yalhadzalik. Ya, baik. Nah, contoh yang lain ini surat Hud 42. Biasanya teman-teman kalau sudah mempelajari bismillahi majriha wa mursaha.
Ayat berikutnya ini bunyinya adalah irkam ma'ana, ya. Ada huruf ba di mana makhrajnya intibakus syafatain. Bertemunya dua huruf, dua bibir maksud saya ya. Intibakus syafatain, merapatkan kedua bibir. Ab, irkab. Kalau dipisah dia harus qalqalah. Irkab. Tapi begitu disambung dengan huruf mim pada kata ma'ana, maka bunyinya menjadi irkam ma'ana. Ya bunayya irkam ma'ana. Oke ya, baik. Sepertinya overheat ya kameranya ya teman-teman ya. Oke, lupa saya menyalakan AC. Mudah-mudahan teman-teman, berkenan ya. Oke, baik. Sahabat Al-Quran yang mati Allah Subhanahu wa taala. Iya, blank ya, mohon maaf ya, kita lanjutkan ya. Jadi, yang pertama, idgham mutamatsilain ya. Idgham mutamatsilain itu kalau dua huruf identik bertemu. Yang kedua adalah idgham mutaqariban. Idgham mutaqariban itu adalah dua huruf yang sama-sama satu makhraj, tetapi berbeda sifat. Misalnya ada kalimat asqalat da'wa, asqalat da'wallaha, atau tadi qalat ta'ifah ya. Tadi saya berbicara tentang perbedaan antara huruf ta bertemu dengan huruf ta dan juga huruf ta yang bertemu dengan huruf ta. Nah, apa bedanya? Kalau huruf ta bertemu dengan huruf ta, ya, itu dia lebur 100% atau idgham kamil istilahnya. Tapi kalau huruf ta bertemu dengan huruf ta, maka dia idgham nakis. Karena huruf isti'la yang dilebur kepada huruf ta, itu dia masih harus menampakkan sifat isti'lanya, ya. Ada sifat isti'la dan juga ada sifat idbaq, maka dia huruf ta itu dia punya karakter yang yang dominan ya. Baik. Jadi kalimatnya ada basauta. Basauta dan basatta. Oke, boleh cek respon dulu teman-teman ya, cek respon dulu nih. Mana yang benar ketika saya mengucapkan kalimat basatta atau basauta? Oke, pilih satu atau dua. Kalau satu bunyinya adalah basatta. Oke, yang kedua basauta, huruf to dengan huruf ta ya. Yang pertama bunyinya adalah basatta. Oke, pilih satu ataukah pilih dua? Basauta yang benar untuk idgham mutajanisain ya. Basatta atau basalta. Oke, silakan. Kita coba cek respon dulu nih ya untuk memastikan bahwa teman-teman sahabat Al-Qur'an semuanya itu memahami apa yang telah saya jelaskan tadi. Pilih mana yang benar, satu atau dua. Satu, basatta. Dua, basalta. Oke ya. Satu, basatta. Yang kedua, basalta. Oke. Baik, kita coba cek respon. Cek respon ya. Oke. Mulai dari Dahlia aja, 2, betul ya. Saniania 2, Rani ya. Oke, saya sebutkan namanya saja ini yang pilih 2 ya. Kecuali nanti ada yang berbeda jawabannya. Indra Vidiawati, Hasana Elvena Bang Nisin Banten, Umi Hanik ya. Iim Ju, Jai, Memus ya. Dwi Is Dwi Istrianto ya, Dwi Istrianto, Kodriarun Sudarmo, Jubaida, Uwais. Nih. Uwais jawabannya nomor 1. Oke, Dedeh 2, user 98592, Nanik 2, Rusda Hida 2, Leoni ya, Wati Rukoyah, Lulu Cinta Abrag, Tati Rohayati, aduh Abrag ya. Sahabat Abrag, ada juga Abrag ya. Sanes Abrag-abragan. Tati Rohayati, Dwi Istrianto, Diab, ya, Diah, oh Diah, Didits, ya, Siti Nurlaula, kemudian Sunu Purwono, Leoni, Hasana Ramli, ya, Imin Sugiyati, Yayuk, Leoni, ya, Erni. Oke, baik. Umumnya 2. Oke, tapi ini dia ya. Ada sahabat kita Uwais. Oh, ini subhanallah ya, namanya luar biasa. Ini sahabat yang famous di langit gitu ya, tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Uwais Al-Qarni. Oh, oke ya. Sahabat Uwais pilih 1. Oke ya. Jadi bagaimanakah ketika huruf to bertemu dengan huruf ta pada kalimat basauta? Apakah dia lebur sepenuhnya gitu ya? Ini kita bicara dalam konteks riwayat Imam Hafs an Asim ya,
Ataukah ada sifat yang dimiliki oleh huruf to yang masih harus dipertahankan? Nah, itu dia ya. Sama seperti huruf nun bertemu dengan huruf ya, teman-teman. Misalnya pada kalimat faman ya'mal, faman ya'mal. Ya. Faman ya'mal. Jadi huruf nun bertemu dengan huruf ya itu tidak sepenuhnya lebur. Huruf nun kalau sepenuhnya lebur kepada huruf ya, maka bunyinya begini, teman-teman. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu tuh kalau sepenuhnya lebur tuh begitu tuh ya. Khairan yarah. Tidak masuk ke hidung, tidak ditahan. Kenapa? Karena huruf nunnya lebur sepenuhnya kepada huruf ya. Tapi, nah, huruf nun dengan huruf ya itu kalau dilebur, sifat daripada huruf nunnya itu harus dipertahankan. Apakah sifat dari huruf nun yang harus dipertahankan? Adalah sifat gunnah, ya kan? Maka jadinya faman selain masuk ke rongga hidung, dia juga harus ditahan bunyinya. Faman ya'mal, faman ya'mal. Tuh, ya kan? Maka huruf to dengan huruf ta ketika dia dilebur pun sama halnya seperti tadi idgham bi gunnah pada saat nun bertemu dengan ya, demikian pun juga nun bertemu dengan wa. Min waliyyin wala nasir. Gitu ya. Maka huruf to dengan huruf ta juga sama. Basau ta. Huruf to-nya sifat isti'lahnya masih harus tetap dipertahankan ya. Baik. Nah, kasus yang sama sahabat Al-Quran itu juga terjadi pada idgham yang ketiga. Apa itu idgham yang ketiga? Yaitu idgham mutaqaribain. Ya, idgham mutaqaribain kita menyebutnya ya. Jadi langsung nyebutnya ben. Idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain itu yaitu bertemunya dua huruf yang makhrajnya itu tidak satu tempat, tapi berdekatan, gitu ya. Makhraj hurufnya itu berdekatan. Misalnya, ada huruf qaf dengan huruf kaf. Oke. Ada huruf qaf dan huruf kaf ya, overhead ya. Ada huruf qaf dengan huruf kaf, misalnya pada kalimat, nakhluqkum. Qaf pada kalimat nakhluq bertemu dengan kum. Ah, gitu ya. Nakhluqkum. Oke, nakhluqkum. Huruf qafnya punya sifat isti'la, maka dia tidak lebur 100%, tidak nakhluqkum, tapi qafnya dia menebal dulu. Nakhluqkum. Nakhluqkum. Ya, kalau tadi ada yang komentar ya, paham Ustaz, tapi dari segi penyebutannya itu belum bisa diikuti, nggak apa-apa ya. Namanya juga belajar ya, tetap ya. Oke, baik. Sepertinya kamera utama sudah aktif, coba kita kembali. Ah, ini dia ya. Beda banget ya. Nggak pakai efek sih, nggak pakai efek ya. Hanya beda kamera aja gitu ya. Baik. Oke, teman-teman sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Itu adalah Eee, idgham mutaqaribain. Ya, nah ini contohnya nih ya, contohnya. Oke, contohnya idgham mutaqaribain. Nah, ini dia ya. Pada kalimat alam nakhluqkum. Oke ya. Baik, cukup jelas insyaallah ya. Jadi pada surah Al-Mursalat ayat yang ke-20. Nah, ini dia ya. Alam nakhluqkum. Huruf qafnya dia harus dibaca menebal ya. Baik. Contoh berikutnya yang makhrajnya berdekatan. Itu huruf apa? Huruf lam dengan huruf ra. Ya. Dia tidak dibaca waqul rabbi tapi waqur rabbi. Waqur rabbi. Huruf lamnya masuk sepenuhnya kepada huruf ra. Kan? Baik. Sama halnya juga pada kalimat barrafa'ahu. Barrafa'ahu ya. Bal rafa'ahu Allah. Surah An-Nisa ayat 158 ya. Baik. Jadi sekali lagi sahabat Al-Quran, saya kembali tadi. Ada 3 jenis idgham. Yang pertama adalah idgham yang identik. Dua huruf yang sama bertemu ya. Itu namanya idgham mutamatsilain. Yang kedua, ada yang satu makhraj tetapi berbeda sifat namanya
idgham mutajanisain. Dan yang ketiga adalah huruf yang, 2 huruf yang bertemu, di mana makhrajnya itu berdekatan. Oke, sekarang saya tanya, kalau ada kalimat kadzabat samudu, oke, kadzabat samudu. Oke, ini pertanyaan buat teman-teman ya. Itu pernah ada yang masuk ke VT saya bertanya terkait dengan, surat Asy-Syams. Oke ya, coba saya buka dulu surat Asy-Syamsnya ya. Kadzabat samudu bitaghwaha. Oke, coba kita cek kadzabat samudu, ya. Nah, ini dia. Kadzabat samudu. Oke. Surah Asy-Syams ayat yang ke-11 ya. Oke, sebentar. Surat Asy-Syams ayat yang ke-11. Ya. Nah, ini dia ya sahabat Al-Qur'an ya. Oke. Ada kalimat kadzabat samudu. Oke, pertanyaan saya tolong dijawab. Ini masuknya idgham mutamasilain, mutajanisain, atau mutaqaribain? Oke ya. Ini masuknya idgham apa nih? Ada huruf ta bertemu dengan huruf sa. Apakah idgham mutamasilain? Apakah idgham mutaqaribain? Ataukah idgham mutajanisain? Ya, baik. Idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, atau idgham mutaqaribain? Ini dia nih ya. Kadzabat samudu. Coba kita cek respon ya. Oke, boleh jawab satu, 2, 3 juga ya. Kalau satu itu mutamasilen, 2 mutajanisen, 3 mutakoriben ya. Boleh, silakan ya. Baik. Maulana Al-Qur'annya beda sama yang lain Ustadz? Iya 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 iya, memang beda ya. Ini sekali lagi Quran yang saya susun sendiri ya sahabat Al-Qur'an ya. Ini dikeluarkan sama Amazing Quran ya. Oke. Silakan teman-teman kalau penasaran dengan Quran ini boleh scroll di bio saya ya. Oke. Boleh scroll di bio saya. Oke. Oke, lanjut. Bang Nisin, Mutajanisen. Oke, Maidah Rida. Maidah Rida ya. Maidah Rida itu Mutajanisain ya. Dwi Istrianto, satu, berarti mutamasilen ya. Oke. Kemudian Jubaidah Mutajanisen. Memuste idgham mutamasilen. Oke. Rani idgham mutajanisen ya. Oke. Adi Saputra, Assalamualaikum Ustadz, itu Al-Qur'annya beli di mana? Ini Al-Qur'annya saya yang nerbitin sendiri ya, jadi kalau saya nggak beli. Saya nerbitin sendiri ya. Jadi teman-teman silakan bisa scroll di bio saya ya. Baik, saya belum main keranjang soalnya nih. Oke, user 4909 Mutajanisen. Siti Nurul Aula Mutajanisen. Oke, banyak yang jawab Mutajanisen ya. Indra Widiawati, Yuniar ya. Tapi ada juga Titin Indarti, idgham mutakoriben maksudnya ya. Baik. Hasanah Elvena Mutajanisen. Dedeh satu Mutamasilen ya. Nur Mutajanisen. Lulu Cinta Mutajanisen. Abrag Mutajanisen. Iimju Mutakoriben. Tiga ya. Hasanah Ramli Mutakoriben ya. Ifah Afandistor Mutajanisen. Oke. Imin Sugiyarti tiga. Berarti mutakoriben. Bu Endang tiga mutakoriben. User 9859 tiga mutakoriben. Yayuk Mutajanisen. Ini mohon maaf ya teman-temannya. Pertanyaan saya sebetulnya tidak bermaksud menjebak juga ya. Oke, Dahlia aja beda makhraj, beda sifat, tidak berdekatan, jadi bingung. Beda makhraj. Beda makhraj, beda sifat, tidak berdekatan. Oke, clue-nya udah dapat nih Dahlia nih. Dahlia clue-nya udah dapat. Beda makhraj, beda sifat, tidak berdekatan. Jadi bingung, nggak usah bingung-bingung ya. Kalau beda makhraj, beda sifat, tidak berdekatan. Kalau tidak berdekatan berarti apa? Berjauhan dong ya. Kalau berjauhan bukan mutakoriben.
apalagi mutajanisen, apalagi mutamasilain, ya kan? Berarti apa? Mutabaidain. Oh, itu dia. Mutabaidain itu kalau dalam riwayat kita tidak ada idghamnya. Ah, Nanik 2, Titik Fauzi 1, ya. Miss Lily, Igam Tutamaksilen. Ini tiponya banyak banget ya, Miss Lily ya. Oke, nggak apa-apa ya. Terima kasih sudah berusaha. Umi Hanik 2, Rani Idgham Mutakhariben, Leoni 3 ya. Sadah Mutakhariben ya. Nozan Hitam. Oke, mau undur diri Ustaz. Saya nak mulakan tugas. Oke, sila bertugas ya. Kalau yang sudah ada activity boleh silakan. Semoga dimudahkan semua urusannya ya. Baik. Lo ini udah feeling nih kalau nggak ada antara satu, dua, tiga. Subhanallah ya. Baik. Oke. Jadi teman-teman, nah ini ya. Karena banyak yang mengira kadzabat samudu itu dia idgham. Padahal kan coba sekali lagi kita perhatikan nih. Jadi teman-teman kalau menjawab itu harus dikembalikan kepada definisi, ya kan? Oke. Apa yang menjadi sebab idgham di sini? Huruf ta itu makhrajnya dari mana? Ujung lidah kita ya dengan gusi. Huruf sa makhrajnya ujung lidah kita dengan gigi seri, gitu ya. Jadi ini dia tidak berdekatan. Kalau yang berdekatan itu qaf dengan kaf sama-sama di pangkal lidah. Lam dengan ro sama-sama di ujung lidah dengan langit-langit. Nah, itu dia berdekatan tuh. Tapi kalau ta dengan sa tidak disebut berdekatan. Jadi di sini hukumnya idhar, bukan idgham. Ya, jadi kadzabat samudu. Kadzabat samudu. Kadzabat samudu. Ya, tidak kadzabat. Kalau idgham bunyinya perhatikan ini. Kadzdzabas samudu, kadzdzabas samudu. Kalau idgham bunyinya begitu tuh teman-teman ya. Kalau kadzabat samudu enggak, huruf ta-nya tetap ada hamasnya. Kadzabat samudu, kadzabat samudu. Setelah mengalir nafasnya baru kita masuk ke huruf sa. Kadzabat samudu. Nah, oke ya. Baik. Satu lagi contohnya ya. Baik. Buram Ustadz kameranya, udah nggak buram sekarang ya? Oke, udah nggak buram insyaallah ya. Baik, misalnya pada kalimat tujza ya. Oke. Pada kalimat tujza ya. Oke, surat Al-Baqarah itu ada kalimat tujza yajzi ya. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Oke ya. Coba kita lihat. Oke. Coba kita lihat pada kalimat wattaqu yaumal la. Di sini ada huruf jim bertemu dengan huruf zai. Oke. Kena prank katanya sama Juwaida. Kata saya juga saya tidak bermaksud menjebak, tapi ya untuk mengafirmasi apakah kita sudah paham atau belum gitu, ya kan? Oke, sekarang satu lagi pertanyaan saya nih. Saya tidak bermaksud menjebak ya, saya tidak bermaksud menjebak. Tapi berangkat dari kesalahan yang sering terjadi, yang sering berlaku. Ya, oke, sekarang coba perhatikan ini. Ada huruf jim bertemu dengan huruf zai. Jim bertemu dengan huruf zai. Kira-kira mutamasilain, mutajanisain, mutakoribain, atau mutabaidain. Sekarang saya tambahin dah yang keempat dah ya. Satu mutamasilain, dua mutajanisain, tiga mutakoribain, dan yang keempat mutabaidain. Oke, saya tidak menjebak kan? Saya tidak menjebak ya. Sekarang jawabannya semua kompak kok. Masya Allah, tabarakallah ya. Semua kompak kok menjawab 4. Ada yang
Rusdahida. Izhar apa Ustadz? Belum tahu ya. Dijawab oleh sahabat Rani, izhar mutaba'idain. Boleh, boleh, boleh ya. Izhar mutaba'idain ya. Jadi teman-teman, kalimat jim bertemu dengan zai ini makhrajnya jauh banget. Yang satu di langit, yang satu di bumi. Maksudnya, kan huruf jim itu kan di langit-langitnya kan. Tengah lidah kita diangkat ke langit-langit. Ini kalau langit-langitnya begini, ini tengah lidahnya kan diangkat ke atas. Gitu ya. Ja, ji, ju. Sementara huruf zai itu landing ke bawah. Berada di belakang gigi seri. Gigi seri bawah. Artinya di gusi gigi seri bawah ya. Za, zi, zu. Maka jauh banget. Yang satu di tengah lidah, yang satu di ujung lidah. Yang satu di langit-langit, yang satu ada di gusi bawah. Jauh sekali. Makanya mutaba'idain. Maka bunyinya teman-teman, la tajzi. Bukan la tazzi. Tapi masih banyak ya kalau teman-teman dengar, ya coba kalau minta sahabatnya supaya ngaji, nih cek, nanti cek ya teman-teman di sekelilingnya itu, baca surah Al-Baqarah ayat 48. Al-Baqarah 48. Nanti coba cek, minta temannya baca. Apakah masih mengidghamkan atau tidak. Tapi kebanyakan di sini saya perhatikan ya, wattaqu yawman la tazzi. Ada juga tujza jadinya tuzza gitu. Padahal di sini harusnya idhar ya. Ada yang menyebut idhar mutaba'idain seperti sahabat Rani, boleh ya. Atau menyebutnya mutaba'idain saja ya seperti sahabat-sahabat yang lain yang memilih nomor 4 atau yang menuliskan mutaba'idain seperti Rumbeng juga Rusdahidah. Gitu ya. Dwi Istrianto Ishar. Oh, kan makanya istilahnya juga ishar. Ya. Maidah Rida, kolkola jimnya Ustadz, kolkola suguro, ayo. Ya. Jadi jimnya harus dikolkolakan karena dia izhar. Makanya harus sesuai dengan makhrajnya, ya. Dan dia harus kolkolakan. Nah, kolkolanya itu dia sukun atau di tengah kata, makanya dia ringan. Sugro, boleh, ya. Baik. Sunu Purwono izhar mutlak. Boleh juga ada yang menyebut izhar mutlak. Walaupun ada yang secara spesifik menyebut izhar mutlak itu pada pertemuan nun dengan wawu dan nun dengan ya pada satu kata. Misalnya pada kalimat bunyan, kalimat dunya, kalimat kinwan, dan kalimat sinwan. Huruf nun sukun bertemu dengan wawu dan ya pada satu kata. Nah, kalau izhar mutlak ada yang menyebutnya begitu tuh. Ya, baik. Oke, jadi kalimat tajzi itu mutaba'idain. Siti Nurlaula, ya. Mutaba'idain dan baru kenal istilah mutaba'idain ini syukran Ustaz. Afwan, ya. Baik. Sebetulnya kalau dalam riwayat kita itu tidak terlalu dikenal sebetulnya mutaba'idain itu tidak famous-famous amat ya. Cuman saya jelaskan ini sahabat Al-Quran supaya teman-teman ngerti ya dia ini huruf jim dengan huruf zai ini tidak dibaca idgham gitu sebetulnya. Untuk itu tujuannya ya. Jadi tidak masuk idgham mutamatsilin karena bukan dua huruf identik. Tidak masuk mutajanisen karena tidak satu makhraj. Bahkan tidak masuk mutaqariban karena memang berjauhan antara huruf jim dengan huruf zai. Jadi bunyinya tajzi bukan tazzi. Itu dia ya. Baik. Contoh yang lainnya ya. Ada kalimat kode dolu. Oke. Coba saya cek ya, teman-teman. Ini di surah apa ini ya? Oke ya. Surah An-Nisa misalnya ayat ke-167. Oke. Halaman 104. Coba kita buka ya. Surah An-Nisa halaman 104. Oke. Ayat 167. Nah, di sini ya. Oke. Surah An-Nisa ayat 167. Ada kalimat, nah ini nih ya. Ada kata kod bertemu dengan kata dolu. Ada kod bertemu dengan kata dolu. Oke, coba cek.
Cek lagi, ayo cek lagi. Kode dengan kata dolu, mana tadi nih? Kode dengan kata dolu, dal dengan dot nih. Coba, ini mutamasilain, mutajanisen, atau mutakoriben? Hayo. Ada huruf dal bertemu dengan huruf dot. Coba, mutamasilain kah? Mutajanisen kah? Mutakoriben kah? Oke ya. Bang Nisan sudah mulai menjawab. Nisin, maaf kok Nisan. Ya, Bang Nisin Banten ya, itu mutakoriben. Oke. Dwi Istrianto Izhar, Memus T Kolkolah Sugro, Rani Mutabaiden, Indra Vidiawati 3 berarti mutakoriben. Ya. Wara Resti, mohon diterangkan cara baca hamzah bertemu ain. Oke, nanti ya, sebentar. Hasana Elvena 4 berarti mutabaiden. Jubaidah mutamasilen. Ya. Miss Lily Aitri, maksudnya pilih 3 kah? Mungkin tipe ya. Abrag mutakoriben ya. Kemudian user 4909 Ikhar. Ikhar itu maksudnya izhar kali ya. Sri Haryuni 4 berarti mutabaiden. Ya. Iimju kolkolah berarti mutabaiden. Ya. Ngopi yuk, ngopi. Hayo lah, pagi-pagi udah ngajak ngopi ini ya. Mutakoribain. Ya. M. Hasan mutakoribain. Neng Nani kolkolah suguro ya. Nuriyatiyati kolkolah. Oke, baik. Teman-teman coba perhatikan ini. Kode dolu. Dari mana huruf dal itu makhrajnya? Huruf dal itu makhrajnya dari ujung lidah kita, ya, ujung lidah kita bertemu dengan gusi atas. Kode, kode. Nah, ini huruf dal nih ya. Kode. Oke. Kode. Huruf dal, ujung lidahnya bertemu dengan gusi. Kode. Nah, dolu, huruf dot dari mana makhrajnya? Huruf dot makhrajnya dari pinggir lidah kita dengan gigi geraham. Coba. Saya ulangi. Ada kata kod dengan kata dolu. Apakah mutamasilain? Jelas tidak. Karena dia bukan huruf identik. Hurufnya beda, ya kan? Kemudian makhrajnya beda, sifatnya juga beda. Apakah mutajanisain? Ternyata dia tidak satu makhraj. Apakah mutakoriben? Berdekatan. Oke, kalau berdekatan itu kan berarti masih dekat-dekat dengan gusi ya. Sedangkan huruf dal keluarnya dari ujung lidah dengan gusi, sementara huruf dot keluarnya dari pinggir lidah dengan gigi geraham. Jauh. Ya. Maka berarti mutabaidain atau izhar ya, atau qalqalah. Jadinya qad dhallu, qad dhallu. Tuh. Jadi jangan qad dhallu. Ini banyak yang keliru di sini nih teman-teman ya. Banyak yang ketukar dikiranya adalah idgham, padahal tidak. Qad dhallu, dibacanya begitu ya. Qad dhallu dhalalan ba'ida. Tuh, kalau dibaca di surah An-Nisa ayat 167 ya, bacanya begitu tuh ya. Qad. Nah, ini dia. Ya, mana tadi? Oke. Qad dhallu dhalalan ba'ida. Qad dhallu dhalalan ba'ida. Baik ya, jadi clear. Di sini kata qad dhallu itu adalah izhar. Nah, gitu ya. Oke. Kalau di Quran saya ini, Quran Duo Arabik namanya ya, coba lihat. Kodenya ini dikasih tanda bintang. Kalau huruf kolkolah dikasih tanda bintang itu berarti dia menandakan dia kolkolah. Jadi di sini dibacanya kode. Dol. Nah, berarti tidak lebur. Kalau nggak ada tanda bintangnya, dia biasanya lebur tuh. Ya, kalau di sini dia lebur tuh ya. Jadi kode dolu. Jadi di sini Qur'annya selain ada resam Utsmaniyah tentu saja ada huruf Arab tunggal, juga ada apa namanya huruf Latinnya.
Jadi bisa buat yang belajar tahsin Quran ini, bisa juga untuk yang belajar dari dasar, untuk pemula. Nah, ini dia ya. Oke. Oke, karena banyak yang bertanya, boleh dong saya sebutkan karena ini sekali lagi teman-teman ya, Qurannya saya yang nyusun sendiri, ya. Oke. Nah, ini dia ya. Ini Qurannya saya yang nyusun sendiri, namanya Quran Duo Arabic ya. Saya terbitkan sendiri, oke. Coba kita lihat copyright-nya, oke. Copyright-nya teman-teman, nah kita lihat di ujung ini ya. Oke, copyright kita lihat. Nah ini, apa namanya, dewan redaksinya ya. Nah ini dia. Dewan redaksi Ambia Abu Fatin, penanggung jawab materi Ambia Abu Fatin. Ah, ini ya. Jadi teman-teman nggak usah sungkan. Ini memang Quran saya yang nyusun sendiri ya. Oke. Bismillahi taala tentu saja dengan tim ya, teman-teman. Oke. Jadi silakan kalau ada yang bertanya terkait dengan Al-Qur'annya bisa di-scroll di bio saya ya. Baik, selebihnya kita akan membahas terkait dengan apa namanya, pertanyaan-pertanyaan. Oke. Ada pertanyaan terkait dengan penjelasan tadi Wararesti. Bacanya benar ya Wararesti ya? Mohon pakai alat peraga lidah Ustaz, biar kelihatan keluar hurufnya. Oke, kita keluarkan peraganya. Di mana peraganya? Oh, ini di sini ya. Oke, ini dia. Jadi huruf dal itu keluarnya dari sini nih, ya. Coba lihat, huruf dal itu keluarnya dari ujung lidah kita dengan gusi. Ini gusi atas ya. Ya, ini gusinya nih. Kan kalau ini gigi, yang putih kan gigi. Meni tahu atuh gitu juga ya. Oke, nah di belakangnya ini gusi, tempat tumbuhnya gigi ini kan gusi ya. Maka ujung lidah kita ini nempelnya ke gusi. Nah, tuh kode, kode. Sementara huruf dot, nah itu pinggir lidahnya nih, ya. Jadi kalau huruf dot itu ini pinggir lidah nempel ke gigi geraham. Ini gigi gerahamnya nih ya. Jadi setelah gigi seri, gigi taring, selebihnya adalah gigi geraham sampai belakang. Nah, huruf dot itu sisi lidahnya, tepi lidahnya, pinggir lidahnya itu semuanya nempel. Ah, gitu ya. Semuanya nempel di pinggir. Boleh pinggir kiri begini, boleh pinggir kanan begini, atau kedua-dua nempel semuanya di sini. Ah, gitu ya. Baik, itu sahabat Wararesi ya. Mudah-mudahan ini membantu. Jadi dia mutaba'iden. Dia tidak dibaca lebur, tidak idgham ya. Jadi tidak qad dallu melainkan qad qad dallu. Berarti qalqalah dulu ya, M. Hasan, betul. Jadi dia harus dibaca qalqalah dulu gitu ya. Baik. Three Brothers Victorious. Ustadz, apakah azan terpengaruh tajwid? Apakah azan terpengaruh tajwid? Ya, pada dasarnya kalimat azan itu terpengaruh dengan tajwid. Walaupun ya, ayatnya yang menuntut kita untuk mentartilkan bacaan Al-Quran itu adalah warattilil Qur'ana tartila dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Jadi objeknya yang ditartilkan itu adalah Al-Quran. Tapi apakah azan itu juga harus ditajwidkan? Iya, azan itu harus ditajwidkan. Tapi bedanya nanti kalau azan itu panjangnya boleh lebih dari 2 harokat juga nggak ada masalah. Tapi pengucapan hurufnya kalau huruf shin ya shin, kalau huruf, dal, ya dal, gitu, ya kan. Kalau huruf ha, ya ha, jangan sampai ketukar ya. Misalkan, apa ya, hayya 'alas salah, nah itu ada yang harusnya hayya 'alal falah jadi hayya 'alas salah, nah itu tidak boleh ya. Jadi tetap Allahu akbar, nah gitu ya. Bar itu yang panjangnya itu Allahnya, jangan di barnya ya. Tidak Allahu akbar, Allahu akbar. Coba ada yang tahu nggak? Akbar kalau dibaca panjang ya, itu artinya bukan maha besar. Tapi akbar kalau dipanjangkan itu, oke ya. Akbar kalau dipanjangkan itu artinya menjadi bedug. Subhanallah ya. Coba kita tuliskan ya. Coba kita tuliskan di sini. Ups. Nah, ini tulisannya teman-teman ya. Akbaru kelihatan ya? Oke. Ini tentu artinya sangat berbeda
kalau dia itu bacanya panjang. Misalnya dibacanya menjadi panjang begini nih teman-teman ya. Harusnya baru menjadi akbar. Nah, itu bagaimana nih? Kalau akbar teman-teman, ini artinya maha besar. Kalau akbar artinya beduk. Tuh, jauh banget ya. Jadi kalau beduk subuh itu akbar ya. Makanya jangan jangan lewat tajwidnya ya. Jadi tetap Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, nggak boleh begitu tuh ya. Baik, jadi tetap ya. Sahabat siapa tadi? Hmm, sekejap, sekejap ya. Ada yang bertanya. Oh ya, sahabat Three Brothers tadi ya. Jadi Ustadz apakah azan terpengaruh tajwid? Iya, terpengaruh tajwid ya Mas Tholib. Dijual dijual dijual, boleh silakan ya. Dijual karena, saya menerbitkan kan tentu juga untuk dijual, Mas Thalib ya, oke. Maya Nunu, "Pak Ustadz, saya bisa baca tapi nggak ngerti hukum-hukumnya, kumaha atuh?" Ya diajar ya, wayahnya belajar ya. Baik, belajar sedikit demi sedikit dengan program tahsin, dengan program tajwid ya. Baik, biar nggak ketinggalan sahabat Maya, ya boleh, follow dulu, akun saya kalau sudah terima kasih ya. Boleh di-scroll-scroll di bio-nya supaya nanti bisa sedikit demi sedikit ya, belajar tajwidnya, belajar hukum-hukumnya ya. Baik, nggak ada masalah ya. Jadi kita berproses terus ya, baik. Dahlia aja, kalau sholawat Ustadz, sholawat iya, sekali lagi kalau makhrajnya, sifatnya iya. Tapi kalau hukum tajwidnya seperti ikhfa, nggak perlu, ya. Jadi kalau misalkan anta syamsun, nggak usah diikhfakan. Anta syamsun, apalagi anta syamsun, nggak perlu, ya. Anta syamsun, anta badrun. Aslinya badrun nih. Ya, tapi dia dipanjangkan. Itu dalam syair diperbolehkan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Termasuk di kalimat sallallahu-nya nih teman-teman ya. Suka banyak yang hilang. Ini karena kepengaruhan viral hungkul ya tehnya. Coba punten 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 ya. Oke, teman-teman nanti sambil boleh bagi respon juga ya, bagi respon ya. Kira-kira perlu nggak saya bikin VT sholawat? Ya menyayangi nasyiders, menyayangi penyanyi ya. Karena aduh saya tuh sebetulnya rada atel gitu ya. Karena ada yang sholawatnya begini. Sallallahu ala Muhammad. Bukan hanya ada lagi tapi banyak banget. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau alai itu teman-teman ada huruf yang hilang itu teh ya. Duh subhanallah saya teh sok sok miris ya. Oke, gimana nulisnya nih? Jadi sallallahu hmm, sekejap sekejap saya tulis ulang ya. Oke, ini penting juga nih teman-teman ya. Terima kasih sudah ada yang bertanya tadi sahabat Dahlia aja ya. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Ah, gitu ya. Jadi ada kalimat sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia tulisannya teman-teman ya. Oke. Tapi kebanyakannya jadi hilang huruf hi-nya ini. Ya. Coba huruf H-nya gimana nih? Pada kata alaihi itu seringkali dia berubah menjadi alai. Gitu ya. Kalau alai ini teman-teman ya, saya khawatir dari kata alaiya yang disukun ya. Kalau alaihi itu artinya ke atasnya.
Ke atas siapa? Tentu ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau alai, artinya apa kalau alai? Itu ke atasku. Tuh, ya. Jadi semoga salawat Allah ke atasnya, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau alai jadi alaiya, dari alaiya, jadi alai itu artinya semoga salawat Allah ke atasku. Ya boleh sih, tapi kan yang kita maksud tadi itu kan kita sedang bersalawat kepada Nabi, tapi ada hi yang hilang, ya. Nah ini hi-nya hilang nih. Oh maaf, sekejap. Hi-nya hilang. Nah ini tidak boleh nih ya. Makanya coba perbaiki teman-teman ya. Sallallahu ala Muhammad. Udah serak suaranya ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, terakhir sebagai penutup ya. Coba teman-teman cek respon. Kira-kira nadanya masih masuk nggak? Kagok nggak? Ya, coba cek respon. Kalau saya tambahin sallallahu alaihi wasallam, nadanya kagok atau enggak? Ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Atau pertanyaannya saya ganti deh. Nadanya masih masuk atau enggak gitu. Kagok itu bisa jadi karena kita nggak biasa. Biasanya kan sallallahu alaihi wasallam kan. Tapi nadanya maksud saya masih masuk atau tidak? Ah, itu pertanyaannya ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, oke. Dahlia aja tidak memang benar seperti itu. Maksudnya yang mana? Sahabat Nanik masih masuk ya, Kodri Harun Sudarmo masih masuk, Sudarmo ya. Alfania masih masuk, iya, oke terus, Nanik masuk, Samsia masuk, Emeline masuk ya. Tribaders Victorious, barakallahu fikum Ustaz, wa fika barakallah ya. Mamus agak kagok tapi masuk Ustaz, ya. Kagoknya karena nggak terbiasa, biasanya kan sallallahu alaihi wasallam kan gitu ya. Haja Nung Puspita, assalamualaikum, waalaikumsalam. Haja Alvena masuk, Imju, itu maksudnya masuk kali ya. Dahlia aja jadi alaihi, betul ya. Jadi tidak alaihi wasallam tapi alaihi. Ummu Naura sempurna, wah sempurna ya. Haja Nung masuk Ustaz, oke. Dewi Istrianto masih oke ya. Syamsiah, alai jadi apa artinya? Alai itu kan jadi dari kata alaiya niatnya ke atasku ya. Baik. Dahlia aja tidak kagok ya. Dedeh masuk, Sunu Purwono masuk kok gitu ya. Afkar, Kak. Maaf saya mau tanya, cara baca di 5 jilid kok beda dengan para ulama pada umumnya ya? Kak, maaf saya mau tanya, cara baca di 5 jilid kok beda dengan para ulama pada umumnya ya? Sahabat Afkar boleh diperjelas, 5 jilid yang mana ini ya? Jilid Iqra kah? Jilid apakah? Gitu ya. Gitu ya. Oke, baik. Sri Haryuni masih masuk ya? Oke. Umi Nur Hasanah masuk Ustadz. Rusdahida masuk tapi nggak terbiasa. Itu karena nggak terbiasa jadi ada yang jawab kagok juga gitu ya, nggak ada masalah ya. Baik. Muhammad Rahim, kalau baca Al-Quran belum tahu tajwidnya dosa nggak? Kalau sadar belum bisa, tapi nggak mau belajar, dihukumi karena nggak mau belajar. Oke. Tapi kalau sudah belajar, masih belum tepat juga, itu dimaafkan, nggak ada masalah ya. Baik. Oke, pasti bisa. Namanya semangat banget nih, pasti bisa. Masih masuk Ustaz, asal wasalamnya lamnya ditasdid agak lama, gitu ya. Iya wasallam, ya. Ada numbernya, yang penting ada numbernya tadi kan ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wasallam, tuh kan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi wasallam tidak wasalam, wasallam. Nah, gitu ya. Baik. Jadi kalau kalau setuju, nanti insya Allah kita buatkan VT-nya. Oke, coba terakhir. Setuju tidak kalau kita buat VT? VT sholawat.
Ya ini men-challenge, saya juga nih ya, oke. Yuk, kasih respon terakhir. Setuju nggak kita bikin VT sholawat? Kalau banyak yang setuju kita buat, ya. Kalau banyak yang setuju, tapi kalau cuma 5 orang mah, aduh, ya ngapain saya bikin sholawat ya, nggak capek-capek ya. Oke, baik. Kalau ada 100 orang yang menjawab setuju, insya Allah kita bikin VT-nya ya, oke. Ini didengar juga sama tim kreatif nih, insya Allah ya. Baik. Kalau banyak yang setuju, kita bikin VT-nya ya. Biar kira-kira gini ya, "Kamu masih sholawatan kayak gini?" Gitu, gitu ya. Baik, hati-hati artinya bisa salah gitu ya kan. Jadi kita yang belajar tajwid, yang belajar tahsin ya, harus menjadi apa, transformer gitu ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya gitu ya kepada teman-teman yang karena tingginya kecintaan mereka kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka berusaha ya memfamiliarkan sholawat begitu ya. Tapi tentu kita juga padukan ya dengan aktivis-aktivis tajwid. Nah ini nih, teman-teman yang bergabung pagi hari ini adalah aktivis tajwid nih ya. Jadi setuju tidak kalau kita buat VT sholawatnya? Gitu ya. Subhanallah banyak banget yang setuju nih. Wah ini mau nggak mau ini mah ya kita harus bikin ini mah ya. Coba kita lihat. Dari Dahlia aja. Oh, pasti bisa. Merinding Ustaz dengar sholawatnya. Masya Allah ya, Masya Allah ya. Oke, Dahlia aja setuju. Emeline setuju banget. Hasanah Ramli setuju Ustaz. Halimah, tujuh. Irma setuju. Iim Jues setuju ya. Hasanah Elvena setuju. Munawara setuju. Setujunya pakai apostrof. Setuju. Nanik setuju. Tribada setuju. Titik. Sunu Purwono boleh juga. Ya. Mas Tolib, kalau wasalim gimana tad hukumnya ya? Kalau wasalim ikut depannya nanti kan dia ada apanya di sini ada huruf atof ya. Jadi kalau wasalim di sini ya sholli. Wasallillahumma. Nanti wasalim. Wasalli wasalim. Kalau sholla wasallam. Gitu ya. Baik. Neng Nani setuju banget. Sri Haryuni setuju. Alimah setuju. Umi Mulis setuju ya. Hilistor, Mama Lina, Syamsiah, Hilistor, petok-petok, abrag, tajwid aja Ustaz. Kalau abrag tajwid aja ya. Oke, baik. Hayatun Nufus, Lubis setuju ya, Irma setuju. Oke, Sri Ajeng setuju. Setuju, setuju, setuju. Oke, baik ya. Ibu setuju, semoga kita mendapatkan sahabat dari Rasulullah SAW ya. Neng Nani enakan suaranya Pak Ustaz setuju. Aduh, subhanallah ya. Memus setuju ya. Oke, alhamdulillah, insya Allah. Baik. Kita buatkan untuk alternatif saja. Tapi kalau teman-teman yang ingin fokus belajar tajwid ya nggak apa-apa, fokus saja belajar tajwid ya. Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih yang sudah memberi respon, juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berbagi ya, berbagi sedekahnya di pagi hari ini. Ada Iimju, ada Kiswati, ada Dahlia Aja, ada Mbak Yanunu, ada Ukti Mei, ada Romlah Nasution, ada Rani ST, ada Dahlia Aja ya. Baik, terima kasih juga buat sahabat Al-Quran semuanya yang sudah join di pagi hari ini dan juga sudah memberi respon terutama terima kasih semoga semuanya sehat walafiat, keluarganya juga diberikan berkat, insya Allah ya. Kalau yang sudah berkeluarga, sakinah, mawadah, warahmah. Kalau yang belum, segera dipertemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang ingin punya keturunan, segera dimudahkan oleh Allah. Yang ingin pergi haji, umroh, segera diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya cita-cita, dimudahkan semua urusannya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hizna idza syi'ta sahla. Fasail umurana, fasail umurana, fasail umurana ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga semuanya sehat walafiat dan pastikan terus bersemangat. Karena Al-Quran semangatku. Jangan lupa kita live setiap hari Senin sampai Kamis di jam 5.30 waktu Indonesia Barat. Atau buat teman-teman di negeri jiran, Malaysia, Singapura, dan juga Brunei Darussalam, kita live di jam 6.30 pagi ya. Termasuk juga teman-teman di waktu Indonesia Tengah. Kalau waktu Indonesia Timur tentu saja jam 7.30 pagi ya. Baik, terima kasih. Saya Ambia Bupatin, sahabat kamu belajar ngaji, sahabat kamu belajar Al-Quran. Insya Allah bersama Ambia Bupatin, mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah. Mohon maaf lahir batin, insya Allah kita jumpa esok hari. Dan teman-teman boleh mampir di bio saya, scroll-scroll, termasuk saya juga punya program berbagi di pelosok negeri ya, untuk membawa mushaf Al-Quran, membawa kebahagiaan untuk guru ngaji, dan juga berbagi belajar dengan teman-teman di pelosok ya, insya Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.